Fidel Alejandro Castro Ruz lahir pada tanggal 13 Agustus 1926 di sebuah daerah pedesaan bernama Biran di Provinsi Oriente, wilayah timur Kuba. Ia lahir dari keluarga yang tidak sepenuhnya miskin, tetapi juga tidak termasuk golongan elit penguasa. Ayahnya, Angel Castro, adalah seorang imigran asal Spanyol yang bekerja keras hingga menjadi pemilik perkebunan tebu yang cukup luas. Ibunya, Lina Ruz González, adalah seorang wanita sederhana yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sejak kecil, Fidel Castro tumbuh di tengah suasana pedesaan yang keras, di mana ia melihat langsung ketimpangan sosial antara para pemilik tanah dan para pekerja yang hidup dalam kemiskinan. Pengalaman masa kecil ini menanamkan benih kesadaran sosial dalam dirinya. Ia menyaksikan bagaimana para buruh diperlakukan tidak adil, bekerja keras sepanjang hari, tetapi tetap hidup dalam kekurangan, sementara para pemilik modal menikmati kekayaan. Situasi ini secara perlahan membentuk cara pandangnya terhadap dunia, terutama mengenai keadilan, kekuasaan, dan perjuangan. Sebagai seorang anak, Fidel dikenal memiliki karakter yang kuat, keras kepala, dan berani. Ia tidak mudah tunduk pada otoritas, bahkan terhadap gurunya sendiri. Ia menunjukkan kecerdasan yang menonjol, tetapi juga memiliki sifat pemberontak. Orang-orang di sekitarnya sering melihat bahwa Fidel memiliki ambisi besar, meskipun saat itu belum jelas ke arah mana ambisi tersebut akan membawanya. Ia kemudian dikirim oleh keluarganya untuk bersekolah di sekolah Katolik, termasuk di Colegio de Belén di Havana, yang merupakan salah satu sekolah paling bergengsi di Kuba. Di sana, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas, terutama dalam bidang sejarah dan olahraga. Ia memiliki kemampuan berpikir kritis yang kuat, dan ia mulai membaca berbagai buku tentang politik, filsafat, dan sejarah revolusi dunia. Dari sinilah, ia mulai mengenal tokoh-tokoh seperti Napoleon Bonaparte dan tokoh revolusioner lainnya yang kelak memengaruhi pandangannya tentang kekuasaan dan perubahan sosial. Namun, kehidupan Kuba pada masa itu berada di bawah pengaruh kuat Amerika Serikat. Ekonomi Kuba sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan asing, dan pemerintahannya dipenuhi korupsi. Ketimpangan sosial semakin tajam. Sebagian kecil orang hidup dalam kemewahan, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Fidel muda mulai menyadari bahwa sistem yang ada tidak adil. Ia melihat negaranya bukan sepenuhnya merdeka, melainkan berada di bawah bayang-bayang kekuatan asing dan elit korup. Kesadaran ini menjadi fondasi awal dari semangat revolusioner yang kelak akan mengubah sejarah Kuba dan dunia. Saat memasuki masa remaja dan dewasa muda, Fidel mulai menunjukkan minat besar terhadap politik. Ia menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ia percaya bahwa perubahan harus diperjuangkan. Ia mulai mengembangkan keyakinan bahwa dirinya memiliki peran dalam mengubah nasib negaranya. Keyakinan ini tumbuh perlahan, tetapi semakin kuat seiring waktu. Tidak ada yang menyangka bahwa anak dari perkebunan tebu di Biran ini kelak akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah dunia modern. Seorang pria yang akan menantang kekuatan besar dunia dan memimpin revolusi yang mengguncang tatanan politik global. Ketika Fidel Castro memasuki usia dewasa, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Havana, sebuah institusi pendidikan paling bergengsi di Kuba. Disinilah kehidupannya mulai berubah secara drastis. Universitas Havana bukan hanya tempat belajar, tetapi juga pusat pergolakan politik. Lingkungan kampus dipenuhi oleh mahasiswa yang aktif berdiskusi, berdebat, dan bahkan terlibat dalam gerakan politik yang berbahaya. Korupsi pemerintah, pengaruh asing, dan ketidakadilan sosial menjadi topik utama yang terus dibicarakan.
Fidel, yang sejak muda sudah memiliki kepekaan terhadap ketidakadilan, menemukan tempat yang tepat untuk mengembangkan pemikirannya. Ia mengambil jurusan hukum karena ia percaya bahwa hukum adalah alat untuk memahami dan melawan ketidakadilan. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa hukum saja tidak cukup untuk mengubah sistem yang sudah rusak. Di kampus, Fidel mulai aktif dalam organisasi mahasiswa. Ia dikenal sebagai orator yang luar biasa. Suaranya lantang, kata-katanya tajam, dan argumennya penuh keyakinan. Banyak mahasiswa mulai mendengarkannya dan terinspirasi oleh pidato-pidatonya. Ia tidak takut mengkritik pemerintah secara terbuka, meskipun hal itu sangat berbahaya. Pada masa itu, Kuba berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin militer bernama Fulgencio Batista, yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer. Batista memerintah dengan tangan besi. Pemerintahannya dikenal korup, brutal, dan didukung oleh kepentingan asing, terutama dari Amerika Serikat. Banyak rakyat Kuba hidup dalam kemiskinan, sementara elit politik dan bisnis menikmati kekayaan. Fidel merasa marah melihat kondisi negaranya. Ia percaya bahwa Batista bukan pemimpin sah, melainkan seorang diktator yang merampas hak rakyat. Fidel mulai bergabung dengan kelompok-kelompok revolusioner yang diam-diam merencanakan perlawanan terhadap rezim Batista. Ia mempelajari strategi revolusi, membaca tentang perjuangan tokoh-tokoh revolusioner dunia, dan mulai membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Ia percaya bahwa perubahan tidak bisa dicapai melalui pemilu atau sistem yang sudah dikendalikan oleh korupsi. Ia mulai yakin bahwa revolusi bersenjata adalah satu-satunya jalan. Pada tahun-tahun awal perjuangannya, Fidel terlibat dalam berbagai kegiatan politik, termasuk demonstrasi dan perlawanan terhadap pemerintah. Ia bahkan terlibat dalam gerakan revolusioner di luar Kuba, termasuk di Republik Dominika, di mana ia mendukung upaya untuk menggulingkan diktator di negara tersebut. Pengalaman ini memberinya pelajaran penting tentang perjuangan bersenjata dan realitas revolusi. Ia belajar bahwa revolusi bukanlah sesuatu yang mudah. Revolusi membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat. Namun, momen yang benar-benar mengubah hidup Fidel terjadi ketika ia memutuskan untuk memimpin serangan langsung terhadap simbol kekuasaan Batista. Ia percaya bahwa tindakan berani diperlukan untuk membangkitkan semangat rakyat Kuba. Ia mulai mengumpulkan sekelompok kecil orang yang setia padanya. Mereka bukan tentara profesional. Mereka hanyalah pemuda biasa yang percaya pada mimpi perubahan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan sangat berbahaya. Mereka bisa ditangkap, disiksa, atau dibunuh. Namun, mereka tetap maju karena mereka percaya bahwa mereka sedang berjuang untuk masa depan Kuba. Di titik inilah Fidel Castro berubah dari seorang mahasiswa menjadi seorang revolusioner. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang perubahan. Ia mulai bertindak. Ia bersiap untuk melakukan serangan yang akan menjadi awal dari revolusi besar yang kelak mengguncang dunia. Serangan itu akan menjadi simbol keberanian, tetapi juga membawa penderitaan dan pengorbanan. Dari sinilah legenda Fidel Castro benar-benar dimulai. Seorang pria yang akan menantang seorang diktator, menantang sistem, dan menantang kekuatan dunia.